Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pembela setia para nabi. Siapakah pembela setianya para anbiya alaihimussalatu wassalam? Yang dikenal dengan Hawari al-anbiya, pembelanya para nabi, pembela setia para nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin," setiap nabi, ba'athahu Allah fi ummatihi qabli, yang Allah azza wa jalla utus mereka pada umat mereka sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, melainkan pasti akan ada penolong-penolongnya, pembela-pembela setianya. Siapa pembela setia itu? Ya'khuduna bi sunnatihi, merekalah yang mengambil sunnahnya, merekalah yang mengambil caranya para nabi itu. Maka inilah dia pembela-pembela setia tersebut, yang mengambil sunnahnya para nabi, yang memegang teguh sunnahnya para nabi alaihimussalatu wassalam, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mencontoh perintahnya. Ambil sunnahnya, contohi perintahnya. Itulah dia pembela-pembela setia para nabi, yang mengikuti sunnah mereka para nabi, yang mencontoh perintah dan melaksanakan perintah-perintah para nabi alaihimussalatu wassalam. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, tetapi setelah itu datang setelah mereka khulufun, datang setelah mereka pengganti-pengganti, generasi-generasi belakangan, yaquluna ma la yaf'alun, mereka hanya bisa berbicara tetapi mereka tidak bisa berbuat. Mereka hanya bisa ngomong tetapi tidak ada praktik sama sekali. Subhanallah. Jadi mereka ngomong iya, praktik tidak. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mempraktikkan tetapi yang dipraktikkan itu tidak pernah diperintah. Mereka rajin beramal, mereka rajin berbuat, tetapi yang diperbuat itu tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk sama sekali dari para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau demikian halnya, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya maka dia beriman. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, siapa yang berjihad melawan mereka menggunakan lisannya maka dia beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya maka dia beriman. Wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan sudah tidak ada iman lagi di belakang itu seberat biji khardal. Tidak ada lagi iman di balik itu seberat biji sawi dan semisalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa keterangan dari hadis ini? Wa fi hadzal hadits bayan annal anbiya alaihimussalatu wassalam, dalam hadis ini ada keterangan bahwasanya para nabi alaihimussalatu wassalam yakuna lahum ashab wa hawariyun, punya kawan, punya pembela-pembela. Kawan-kawan dan pembela-pembela ini
ya'khuduna anhumul ilm, mengambil ilmu dari mereka. Wa yatalaqqawna anhumus syari'ah, mengambil syariat dari mereka, menimba ilmu agama dari mereka. Wa ya'maluna biha, dan mengamalkan ilmu tersebut. Haula, mereka ini yang menimba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, hum khairul qurun, hum khairun nas. Mereka adalah manusia terbaik. Mereka adalah generasi terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Maka itu sebabnya disebutkan sebelumnya, man kana minkum mustannan falyastan biman qad mata. Siapa yang ingin mencontoh dan mengikuti satu sunnah, ikutilah sunnahnya orang yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Orang hidup tidak aman fitnah, adapun orang mati aman fitnah. Jadi yang menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, musyafahatan, lisan dengan lisan. Kemudian mereka melihat langsung tindak tanduk dan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah manusia terbaik. Maka itu sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, manusia terbaik adalah generasiku, zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka menimba ilmu Al-Quran was sunnah langsung dari Nabi SAW. Mereka menimba syariat ini langsung dari lisan Nabi SAW, praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghuha bi amanah, disampaikan dengan amanat. Wa amilu biha, mereka laksanakan. Mereka sampaikan dengan tidak ada sedikit pun pengurangan. Mereka sampaikan sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amilu biha, dan bukan sekedar disampaikan tetapi mereka amalkan. Mereka praktikkan, mereka contohkan. Fahaula, maka mereka ini yang berhak dikatakan al-hawari, pembela setia. Ya, mereka lah pembela setia itu. Dan mereka itu afdalul umam, umat yang paling utama. Umat yang paling afdal. Umat yang paling mulia. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan khairun nas, manusia terbaik. Siapa itu? Generasiku. Kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian sesudahnya ya tabi'ut tabi'in, kemudian sesudahnya atba' tabi'ut tabi'in. Mereka dikatakan manusia terbaik. Subhanallah. Betapa mulianya mereka. Hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah manusia terbaik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, "Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf." Kemudian setelah mereka akan datang pengganti-pengganti. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata tetapi mereka tidak mengamalkan. Hanya bisa ngomong saja, tidak ada praktik. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka praktik tetapi yang dipraktikkan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wa humul mutaakhirun. Mereka lah orang-orang belakangan. Yang mana mereka orang-orang belakangan ini yukhalifu qauluhum fi'lahum. Ucapan mereka berseberangan dengan ucapan perbuatan mereka. Jadi ucapan mereka berseberangan dengan perbuatannya. Fala ya'maluna bima amilu alimuhu minal haq. Mereka tidak amalkan kebenaran yang sudah diketahui. Nah, tentu kita tahu orang yang mengetahui kebenaran lantas tidak mengamalkannya, maka dia punya bagian dari apa yang disebut
oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Fatihah, maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu yang hak, tahu yang benar, tetapi apa? Tidak ada praktiknya. Mereka tidak melaksanakannya. Subhanallah. Tahu yang benar tapi tidak melaksanakan. Ya banyak asbab, banyak unsur. Mungkin takut sama orang, malu, enggak pede, dan yang lainnya. La ilaha illallah. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Fala ya'malun bima 'alimuhu minal haq. Mereka tidak mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui. Wa innama ya'maluna asya' lam yu'maru biha. Mereka itu mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah mereka diperintahkan. Wa yata'abbaduna bi asya' ibtada'uha. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang mereka buat-buat, min 'indi anfusihim, mereka buat sendiri. Wa bi muhdatsatin ahdatsuha. Mereka beribadah dengan perkara-perkara baru yang mereka buat-buat. Fayatrukuna sunan. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan. Wa ya'maluna bil bid'i wal muhdatsat, dan mereka laksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru. Dan ini terjadi. Ya. Bisa dipastikan banyak terjadi. Banyak yang tidak menoleh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat mereka kerjakan al-amal bil bid'ah, mengerjakan bid'ah. Fala yubaluna bis sunan. Mereka tidak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awamir al-ilahiyah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka tidak peduli. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sesuai dengan ma tastahsinuhu ahwa'uhum, mana dianggap baik oleh hawa nafsu mereka. Wa ma ya'muruhum bihi akabiruhum wa qadatuhum. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka dan pembesar-pembesar dan tokoh mereka. Maka mereka mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Maka di sini apa? Al-farq bainas salaf wal khalaf. Bedanya salaf dengan khalaf. Jadi beda salaf dengan khalaf. Di sini bedanya. Apa bedanya? As-salaf yataqayyadun bi awamirillah. Mereka mengikat diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikat diri dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, akhlak. Mereka cerminkan Al-Qur'an dan sunnah. Mereka praktikkan Quran dan sunnah. Mereka jauhi perkara bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Adapun khalaf, mereka berbuat sebaliknya, sebalik dari itu. Mereka tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka laksanakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka amalkan amalan-amalan baru dalam Islam. Maka ketika dipraktikkan sunnah mereka merasa aneh. Maka mereka merasa terasing, ya. Mereka merasa risih. Ini beda khalaf dengan salaf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min."
Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu rubah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah dia iman yang paling lemah. Yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, maka redamlah perkara-perkara bid'ah, redamlah pelaku-pelaku kesesatan dengan tangan, dengan menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan sesat dan menyimpang tersebut. Tapi siapa yang tidak punya kekuasaan dan punya ilmu, silahkan dengan lisannya dia sampaikan kebenaran tersebut, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dengan apa? Rad, membantah, memberikan catatan, ya, menjelaskan kebatilan yang dilaksanakan. Nah, siapa yang tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya ilmu, ya, untuk bisa menyampaikan, maka silahkan dia benci dengan hatinya. Benci dengan hati kita dan tinggalkan perbuatan mereka itu. Jangan ikut nimbrung di sana. Jangan duduk di sana. Harus ditinggalkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah diturunkan atas kalian dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillah, ketika kalian dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, mereka mengingkarinya, wa yustahza'u biha, mereka memperolok-oloknya. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Innakum idza mithluhum, kalau kalian tetap bersama mereka maka kalian sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan antara orang munafik dengan orang-orang kafir di neraka Jahannam menyeluruh semuanya. La ilaha illallah. Jadi nampaklah dari hadis ini siapa pembela para nabi yang sesungguhnya. Bukan yang demo. Bukan. Pembela Nabi SAW yang sesungguhnya adalah yang ittiba kepada beliau, yang meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama, yang mencontoh praktik Nabi SAW, yang mengikuti ilmunya Nabi SAW, yang menerangkan perkara-perkara bid'ah, yang meninggalkan perkara-perkara bid'ah, yang menegakkan hal-hal yang sunnah, perkara-perkara sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Maka ini yang dikatakan hawariyun, yaitu pembela setia para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan ingat bagaimana hawariyun tersebut ya'khuduna bi sunnatihi, mengambil sunnah Nabi-Nya alaihi wassalatu wassalam, wa yaqtaduna bi amrihi, mengikuti perintahnya. Jangan sampai salah tempat kita mengambil ilmu. Maka ulama salaf menimba ilmunya dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ulama khalaf menimba ilmunya dari selain dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka itu sebabnya syariat kita an-nahyu, melarang, anil akhdhi minal yahudi wan nasara, jangan mengambil ilmu dari Yahudi dan Nasrani, tidak boleh.
Gak boleh mengambil ilmu dari Yahudi maupun Nasrani. Lihat apa yang telah disebutkan ya oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna nasma'u ahaditha min Yahuda tu'jibuna. Kami mendengar ya hadis-hadis, pembicaraan orang-orang Yahudi yang menakjubkan buat kami, yang menyenangkan kami ya Rasulullah. Afatara an naktuba ba'daha, bisakah kita tulis sebagiannya apa yang datang dari Yahudi tersebut? Bisa apa tidak kita tulis? Faqala sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amutahawwikuna antum, apakah kalian ini gegabah? Apakah kalian masih ragu? Sebagaimana gegabahnya Yahudi dan Nasrani, ragunya Yahudi dan Nasrani. Laqad ji'tukum biha bayda' naqiyah, aku bawakan kalian agama ini dalam keadaan putih bersih. Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, terang benderang. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Andai kata Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan baginya kecuali dia harus ittiba' kepada aku, mencontoh aku dan mengikuti aku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, kenapa dikatakan Umar itu gegabah? Kenapa Umar itu dikatakan, apa engkau masih ragu? Karena syariat kita sempurna. Sahabat sudah menimba ilmu Nabi SAW secara lengkap. Nabi SAW menyampaikan agama ini dengan sempurna, tidak ada kurangnya sedikit pun. Maka lihat di dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, hari Arafah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka syariat kita syariat yang sempurna, syariat yang syamil, menyeluruh, yang akan mengcover seluruh keperluan manusia sampai hari kiamat. Di samping itu syariat kita menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka wajib kita mengamalkan an-nasikh yang menghapus, wa tarkul mansukh dan meninggalkan yang terhapus. Jadi syariat yang datang menghapus itu yang kita laksanakan, yang terhapus tidak boleh kita laksanakan. Berarti kita tidak boleh membawa Taurat,
atau Injil, lalu kita sebarkan. Kenapa? Terhapus. Karena dalam syariat kita sudah mencukupi apa keperluan jin dan apa keperluan manusia. Mencukupi untuk setiap zaman, setiap tempat, sampai tiba kiamat kelak. Cukupkan diri dengan praktik, cukupkan diri dengan sunnah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Karena di sini Umar radhiyallahu anhu diingkari oleh Nabi SAW. Ketika Umar membawa beberapa lembaran Taurat, dan Umar mengatakan, kita mendengar beberapa hadis, ucapan dari orang-orang Yahudi. Ucapan-ucapan itu menakjubkan. Boleh enggak kita catat? Dan di sini lihat kesetiaan para pembela itu. Apa kata Nabi SAW? Dia katakan iya. Apa yang tidak boleh dari Nabi SAW dia hentikan. Maka benar-benar dia praktikkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawakan kalian oleh Rasul, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang maka tinggalkan. Maka ketika Umar bertanya, afatara an naktuba ba'daha? Boleh enggak ya Rasulullah kita tulis sebagiannya? Ya. Boleh apa tidak? Ditulis separuhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Andai kata Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan baginya melainkan dia harus mengikuti aku. Harus diikut aku. Kenapa? Karena syarat Nabi Musa itu terhapus. Dan seluruh para nabi diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengambil janji dari para nabi itu. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Orang-orang mengikuti seorang rasul dan nabi yang buta huruf. Tentunya ini adalah keistimewaan. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat, yang mereka temui telah tercatat dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang sifatnya selalu mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan diharamkan yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan meletakkan belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka sebelumnya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu, yang beriman kepadanya, menghormatinya dan membelanya dan menolongnya. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan para nabi dan rasul ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidaklah aku didengar, aku diutus oleh Yahudi maupun Nasrani, thumma yamut, lalu dia meninggal dunia, walam yu'min bima ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan tauhid, tidak beriman dengan risalah Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Maka yang tetap di atas Nasraniyah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau tetap di atas Yahudiyah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, innama huwa min ahlin nar, dia menjadi penduduk neraka.
karena dia meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan baginya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika ingin setia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup ajarannya saja. Tidak usah mengambil ajaran dari yang lain. Cukup dia menjadi panutan kita. Jangan jadikan yang lain menjadi panutan. Maka lihat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-21, apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, hadhil ayah, ayat al-karimah yang mulia ini, aslun kabir, pondasi dan pokok yang sangat besar. Ya, fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, ucapan beliau, wa af'alihi, perbuatan beliau, wa ahwalihi, keadaan beliau. Itu sebabnya manusia diperintah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Ahzab, waktu perang Khandaq. Bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau menekuni kesabaran tersebut, menyabarkan dirinya. Bagaimana dia berjaga-jaga di jalan Allah, bagaimana dia berjihad. Bagaimana dia menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan panutan. Kalau kita ingin benar-benar menjadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukupkan diri dengan apa yang datang dari beliau. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, jangan buat-buat. Faqad kufitum, sebab kalian telah dicukupi. Sudah cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi ada penambahan dan tidak perlu juga adanya pengurangan. Jadi sebagai seorang pengikut setia, itulah yang pantas kita lakukan. Jangan ambil dari Yahudi, jangan ambil dari Nasrani. Sebab kalau itu berbicara tentang urusan agama, ini berbahaya, kita bertasyabbuh. Kita sudah tidak memiliki kepribadian. Maka apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kita contoh Nabi, itu yang terbaik. Tapi sekarang kalau kita contoh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, apanya yang baik? Apa yang kita dapatkan?
Tidak ada yang kita dapatkan kecuali wabal, kecelakaan, kehinaan. Sebab apa Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis yang lain, wa ju'ilatiz zillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi yang menyelisihi perintahku. Kalau ingin berjaya, kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah pengikut setia. Jadilah pembela-pembela setia. Dan itu diaplikasikan, dipraktikkan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqwalnya, ucapannya, af'alnya, perbuatannya, ahwalnya, keadaannya. Dan seluruh apa yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya dari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan beberapa perkara, maka jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan menetapkan batasan-batasan jangan dilampaui. Wa harrama asya' fala tantahikuha, dan diharamkan beberapa hal maka jangan dilanggar. Wa sakata an asya' rahmatan lakum, dan dia mendiamkan beberapa perkara itu sebagai kasih sayang bagi kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan dicari-cari dan dikorek-korek. Maka inilah perkara agama yang mesti kita ambil, sehingga ini bentuk dari aplikasi kita menjadi pembelanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang tidak disuruh, dan jangan sampai kita itu berbicara tetapi tidak bisa melaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini, anna umur ad-din, perkara agama itu terbagi menjadi 4. Yang pertama al-wajibat wal faraid, yang wajib dan fardu. Dan ini tidak boleh untuk disia-siakan sedikit pun, wajib untuk didatangkan semuanya. Yang kedua al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wajib untuk dijauhi, tidak boleh dilaksanakan sedikit pun. Yang ketiga al-hudud wahyal mubahat, ada batasan-batasan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lampu yang halal itu sehingga jatuh dalam perbuatan haram. Itu sebabnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 229, tilka hududullah fala ta'taduha, itulah batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Maka batasan Allah itu ketika disebut maknanya adalah hal-hal yang mubah. Maka dikatakan fala ta'taduha, jangan lampaui. Bisa juga batasan-batasan Allah itu maknanya yang haram, jangan didekati, jauhi dia. Adapun yang mubah jangan dilampaui sehingga melakukan yang haram. Adapun yang haram jauhi dia, jangan dilakukan. Yang keempat dari ajaran Islam, ajaran Nabi SAW, al-maskutu anhu, yang didiamkan, tidak diwajibkan, tidak diharamkan, dan tidak ada dalil akan menunjukkan kebolehannya. Hanya Allah Azza wa Jalla diam, maka kita pun diam, dan ini pun dimaafkan. Ya, tidak perlu kita cari tahu sisi halal haramnya, karena tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak ada dalil yang membolehkan, dan tidak ada dalil yang mewajibkan, maka kita pun diam. Sebab lau kana labihi hajah labayyanahu Allah, andai kata kita perlukan, pasti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumnya. Maka ini menjelaskan kepada kita
yajibu fi'lul wajibat, wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang haram. Dan ini bentuk pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk kesetiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Apa yang didiamkan oleh syariat kita, kita juga ikut diam. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya dalam suratul Maidah ayat 101 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum." Hai orang-orang beriman, jangan mempertanyakan sesuatu jikalau ya diberitakan kepada kalian jawabannya, kalian merasa susah. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, dan ketika dikata waktu turunnya Quran kalian tanya, tubdalakum, ya, akan memberati kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan adab di sini bagi orang-orang beriman. Jangan kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkan. Dan jika kamu menanyakan di waktu turunnya Quran, saya akan diterangkan kepadamu. Tubdalakum. Allah memaafkan kamu. Afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi, ya, ini menunjukkan bahwasanya bentuk kesetiaan dan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan 4 poin ini. Al-wajibat wal faraid, jangan disia-siakan. Al-muharramat, jangan didekati. Batasan-batasan Allah, hal-hal yang mubah jangan dilampaui. Kemudian apa yang didiamkan tidak usah ditanyakan. Ya, diamkan saja sudah. Ya. Jadi apa yang didiamkan, yang tidak punya dalil akan wajibnya maupun haramnya maupun mubahnya, kita diamkan. Karena Allah Azza wa Jalla mendiamkannya. Allah mendiamkannya bukan karena lupa. Karena Allah Azza wa Jalla tidak lupa. Tetapi Allah Azza wa Jalla mendiamkannya itu bentuk kasih sayang bagi kita. Maka itu sebabnya dikatakan rahmatan lakum ghaira nisyan, itu rahmat kasih sayang buat kalian bukan karena Allah Azza wa Jalla lupa. Maka dari sini dikatakan oleh para ulama kita, bertanya kepada para ulama itu ada 2 bagian. Satu, maksudnya berlebih-lebihan, ya, membanggakan ilmu yang dia miliki sehingga dia nampakkan dalam bentuk pertanyaan, ini tidak boleh. Dan inilah dia pertanyaan Bani Israel kepada Nabi mereka, yang menentang Nabi mereka, membangkang kepada Nabi mereka. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim." Orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla banyak pertanyaan mereka yang nyeleneh, aneh, dan membanggakan diri. Waqtilafum al-anbiya, karena mereka menyelisih para nabi mereka, bukan justru menyepakati nabinya, bukan justru membela nabinya, tetapi apa, ditentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku melarang kalian sesuatu maka jauhkanlah dia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, adapun kalau aku perintah kalian sesuatu maka datangkan semampu kalian. Jadi pertanyaan yang maksudnya berlebih-lebihan itu tertolak dalam syariat. Wala yajuz, tidak boleh. Nah, jenis pertanyaan yang kedua, pertanyaan ingin tahu hukumnya, hukum agamanya bagaimana. Maka ini diperintahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jikalau kalian tidak mengetahui hukumnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita pembela setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mencontohi perbuatan-perbuatan beliau. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran beliau, lebih condong kepada ajaran orang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita akan buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah alkohol itu najis? Ada khilaf di kalangan para ulama, khamar itu najis apa tidak? Was-sahih wallahu ta'ala ala wa alam, khamar itu haram tetapi tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan untuk menuangkannya di jalan-jalan di kota Madinah. Andai kata dia najis, tak mungkin Nabi SAW biarkan, sebab kencing saja Nabi SAW larang. Apalagi ya kalau memang alkohol itu najis, pasti akan lebih dilarang untuk melepasnya di jalan-jalan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita jawab pertanyaan sudah masuk. Bagaimana saya punya kawan SMA selalu mencela Syekhul Islam bin Taimiyah, Wahabi dan semisalnya. Kalau orangnya bisa diajak berbicara, nasihati dia. Kapan Syekhul Islam bin Taimiyah, kapan itu Wahabi? Kemudian apakah sama akidahnya Wahabi Abdul Wahab Rustum dengan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah? Tetapi tentu sebagaimana syair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin aina sukhti tubdil masawi. Mata yang ridha memandang itu, maka yang ada kekurangan ditutup. Adapun kalau mata yang tidak suka, maka yang tidak ada kesalahannya dibuatkan kesalahannya. Kalau seperti itu bisa diajak berbicara, nasihati. Kalau tidak, maka tinggalkan dia, doakan dia hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seorang kalau baca hadis di bawah berarti TikTok itu dosa, meniru kebiasaan orang kafir, apakah benar? Ya, ingat ya, TikTok ini artinya bodoh, sangat bodoh artinya. Coba dicari penjelasannya. Maka ya, hindari hal-hal yang membawa kepada kebodohan. Dan tentu masih banyak cara kita untuk berdakwah. Ya, ngapain harus pakai TikTok? Ya, dan tentu lebih dominan orang TikTok bukan untuk berdakwah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana perbuatan kita keseharian supaya bisa bernilai ibadah? Yang ibadah semakin diluruskan niatnya dan ittiba kepada Nabi. Hal yang sifatnya mubah, bagaimana yang mubah ini bisa mendorong kita beribadah, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Contoh, ya makan ini adalah kebiasaan. Nah sekarang bagaimana makan itu diniatkan dalam hati, bagaimana bisa menguatkan kita ibadah, insya Allah akan bernilai ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Waktu sholat kita ingin buang angin, tetapi tidak keluar. Bagaimana sholatnya? Lanjutkan sholatnya, karena Nabi SAW ya telah menyebutkan, syukiya ilaihi annahu rajulun yukhayyalu ilaihi fi salatih. Ada seorang mengeluh, melapor kepada Nabi SAW, kayak ada sesuatu keluar waktu sholatnya. Maka apa? Ya, dikatakan Nabi SAW bersabda, la yansarib, jangan dia keluar dari sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Maka yang seperti itu sholatnya tetap sah, tidak usah dibatalkan meskipun dia menahan angin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana wanita merubah rambutnya dengan hitam untuk suaminya? Tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW perintahkan wajtanibus sawad, hindari yang hitam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana, apakah ada tahlilan 7 hari, 9 hari, 40 hari, 100 hari? Tidak ada tahlilan dan petunjuk dari Nabi SAW seperti ini. Itu kan sedekah. Sedekah itu silahkan kapan saja. Tapi tidak ada ya berhubungan dengan si mayyit, menghususkan harinya. Yang kita permasalahkan dan dipermasalahkan oleh para ulama kita, menghususkan harinya dan kumpul-kumpul di tempat kematian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian mertua laki-laki saya menikah lagi, apakah istrinya mahram buat saya, Ustadz, atau sebaliknya? Ya jelaslah, ya, karena ini adalah bapaknya si istri, maka ini adalah bagian dari mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Punya anak di luar nikah dengan wanita lain yang kemudian dinikahi sebagai istri kedua, apakah anak kandung ayah dengan istri pertama mahram dengan anak di luar nikahnya ini? Kita katakan tidak boleh menikahi anak di luar nikah. Artinya ya jadi seorang menikah dengan seorang wanita, lantas ya adalah si perempuan ini punya anak di luar nikah,
Bagaimana enggak boleh? Ya, enggak boleh dinikahi karena itu ya anaknya si perempuan. Ya, dan andai kata anaknya dia pun juga tidak boleh. Maksudnya anak biologisnya enggak boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana perebutan kekuasaan yang ada di Afghanistan? Namanya perebutan kekuasaan, kudeta. Ini bukanlah tariqah syar'iyah, bukan cara yang syar'i. Ya, bukan cara yang syar'i dalam Islam. Karena Islam hanya dua cara. Pertama adalah musyawarah, ahlul halli wal aqdi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara al-ahd, ditunjuk langsung oleh pemimpin yang ada. Ini yang ada dalam Islam. Nah, adapun selain dari itu, maka itu adalah cara yang tidak disyariatkan. Namun andai kata dia berkuasa dengan cara yang tidak disyariatkan, ya sudah. Ya, taat dalam kebaikan, adapun dalam kemaksiatan kita tidak bisa taat. Wallahu taala ala wa alam. Berapa jurusannya wali nikah itu? Wali nikah satu, bapak. Kalau tidak ada bapak maka naik ke kakek. Yang kedua adalah anak. Atau kalau tidak saudara. Kalau tidak saudara pindah ke paman. Kalau tidak ada paman maka ke anaknya paman, berarti misan. Ya. Adapun hakim itu ketika tidak ada wali. Wallahu taala ala wa alam. Atau di saat wali berselisih dan berseteru. Kemudian bagaimana kita beli ayam potong, kita tahu orang di pasar itu dia tidak pernah sholat. Ya kalau kita tahu tidak pernah sholat ya tidak boleh. Ya. Bagaimana beli sambal? Kalau sambal sih tidak ada masalah. Karena sambal ini tidak ada yang disembelih di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Misalkan ditakdirkan kita masuk neraka di dunia dapat hidayah sunnah, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin kecuali di dunia itu dia pura-pura. Karena Nabi SAW telah bersabda, Inna rajul la ya'mal bi'amali ahlil nar. Seorang mengamalkan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira', antara dia dan neraka itu hanya satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, didahulilah catatan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil nar. Ya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Ya. Akhirnya di akhir hayat dia taubat, dia mengamalkan amalan penduduk surga, maka dia masuk surga. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan catatannya. Gak mungkin catatannya neraka di dunia dia akan mengamalkan sunnah, gak mungkin, kecuali hanya luarnya saja, berpura-pura saja, tidak sampai ke hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di lingkungan yang cukup banyak orang non-muslim, apakah setiap berkenalan bertemu dengan orang yang tidak diketahui agamanya, apa secara zahir kita berprasangka dia muslim sehingga boleh memberi salam? Tidak boleh. Ya, kecuali kalau keumumannya muslim baru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana berzanji dan marhabanan waktu akikah? Tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Maka masuk dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari Nabi SAW maka ditolak. Bagaimana kata-kata madad ya Rasulullah, bantu ya Rasulullah? Rasul sudah meninggal dunia, maka ini bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini para pemirsa di Asil TV. Demikian juga yang lainnya yang sudah ikut tergabung. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah di Asil TV setiap Senin sore. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.